Hidup itu menurut gue kayak domino. Dan hidup itu gak adil. Faktanya satu kesalahan kecil di umur 20-an yang lu mungkin gak pikir sebagai kesalahan bisa bikin efek berantai yang berujung ke kehidupan yang berat banget dan penuh penyesalan di umur 30, 40, 50 nanti. Dan lucunya adalah, ironisnya sih, bukan lucunya ya, banyak orang yang tanpa sadar masuk ke siklus yang bikin mereka terjebak dalam hidup yang susah. Nah, coba bayangin ada orang, sebut aja namanya Dika ya. Dika ini, anggap aja dia ngalamin perjalanan hidup dengan 10 kesalahan-kesalahan ini. Dari kuliah sampai berkeluarga, dia ngelewatin dan melakukan semua kesalahan-kesalahan itu. Lu coba bayangkan ya, betapa f**k-up-nya hidup dia. Nah, lu coba bayangin ada orang yang mengalami semua ini. Dan gue yakin banyak dari lu juga yang mengalami. Nah, makanya kali ini gue bakal cerita tentang 10 kesalahan di umur 20-an yang bikin hidup lu jadi menderita. Welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Stay tune. Pertama, minim pengalaman kerja. Dika ini kuliah di jurusan yang dianggap lumayan populer. Tapi dia nggak terlalu mikirin soal pengalaman kerja. Tiap hari kuliah, nongkrong, main game, atau scrolling media sosial. Mungkin lo kenal orang yang seperti ini, ya. Magang, bodo amat. Dia anggap itu cuma buang-buang waktu. Toh kagak kerja juga, toh nanti bisa langsung cari kerja, ya. Gue yakin banyak orang yang seperti ini, mungkin lu juga, ya kan? Nah, sayangnya pas lulus, baru aja tuh realita menampar, ditampar realita, lowongan kerja banyak. Tapi hampir semua butuh pengalaman. Intern aja lowongannya butuh pengalaman, guys. Sedangkan dia nggak punya apa-apa selain gelar dan rokok, ya kan? Karena nongkrong mulu. Akhirnya si Dika ini harus bersaing sama fresh graduate lain yang lebih siap dengan pengalaman magang atau proyek freelance. Nah, syukur-syukur ternyata si Dika ini ya keterima lah di pekerjaan yang memang gak sesuai ekspektasi, yang gajinya mentok UMR, ya gajinya pas-pasan, tapi karena dia butuh duit ya udah diterima aja. Dan sangat jauh beda mungkin dari jurusannya sebelumnya. Yang kedua masalahnya adalah gaya hidup boros. Nah, karena sudah terbiasa nongkrong ya saat masih dibayar orang tua, karena sudah terbiasa main-main, begitu dapat gaji pertama ya udah pengen langsung dirayain, langsung beli HP flagship, baru pertama kali ngerasain bisa nyicil ternyata harganya belasan juta, ya udah sikat aja gitu kan. Setiap bulan gajinya habis buat nongkrong, konser, liburan, beli barang-barang branded yang sebenarnya nggak penting. Katanya sih self reward, tapi pinjol naik dan dia nggak nyadar kalau pengeluarannya itu lebih besar dari pemasukan. Ketika akhirnya udah 3 bulan gak bayar pinjol, akhirnya apa? Akhirnya ya yang ketiga, terjebak utang pinjol. Lucunya orang yang sudah terjebak utang pinjol, dia pinjol lagi yang gak resmi. Kenapa? Karena gak mau kelihatan miskin di circle-nya, gak mau kelihatan rapuh gitu loh, gak mau kelihatan ada masalah. Akhirnya ya malah lebih menggila pakai paylater dan pinjolnya. Gak apa-apa kok, gue ada duit, bayar bulan depan aja deh. Orang cuma di SMS, di WA doang gitu ya, sama debt call gitu, gak akan digimana-gimanain lah. Realitanya tapi ya setiap bulan dia harus bayar itu cicilan, baik yang dari legal maupun yang ilegal. Gajinya makin tergerus buat bayar utang, dan ingat bunga pinjol tuh gak kecil. Dan akhirnya ini menjurus ke kesalahan lain. Nomor 4, karena duit gak pernah cukup, karena gak pernah ada tabungan, akhirnya apa? Telat investasi. Ya, ketika orang-orang di sekitarnya ya, ada ya misalnya pengikut Timothy Ronald tuh, misalnya temennya pengikut Timothy Ronald udah punya Bitcoin berapa gitu. Ada pengikut investor gabut Pak Teguh gitu, dia sahamnya udah di saham US sama Indo, udah kemana-mana. Si Dika akhirnya sadar, wah gue goblok banget ya kan. Coba aja kalau umur 20-an atau bahkan sebelumnya udah mulai nabung, investasi, udah kerja. Mungkin udah punya tabungan lumayan, udah punya mobil, rumah, Bitcoin, udah punya perusahaan mungkin bahkan. Karena banyak teman-temannya yang ternyata udah punya PT di umur 25, 26, 27. Sebelum umur 30-an udah pada punya banyak hal gitu. Teman-temannya yang dulu main game sama dia, yang awalnya cuma di Android, sekarang mainnya udah di PC pribadi, udah di rumah masing-masing, beli PS ya, beli Nintendo Switch, main sama istrinya gitu. Sementara dia ya masih foya-foya. Dan lu tahu orang yang desperate dan punya temen yang juga mungkin dia iri sama temennya, apa yang bakal dia lakuin? Yang kelima adalah ketipu investasi bodong. Akhirnya dia mulai tergoda tuh dengan investasi yang nawarin return tinggi dalam waktu singkat. Jadi entah robot trading, terus juga skema Ponzi, terus juga yang ketiga mungkin trading binary options kayak yang kemarin kita lihat ya, yang sampai miliaran untung dari kerugian orang gitu. Awalnya sih memang cuan ya kan investasi bodong ini. Tiba-tiba pas nanti lu transfer 50 juta
atau transfer 20 juta gitu, yang awalnya selalu dikasih terus tiba-tiba ini ada offering menarik nih 100 juta, udah gadein rumah lu aja nanti jadi 200, gadein rumah. Apa yang terjadi? Duitnya raib karena ternyata itu scam guys. Ya, tabungan yang susah payah dikumpulin itu hilang dalam semalam. Dia mungkin jual motor, jual rumah emak bapaknya, ya kan? Karena kehilangan duit. Lu tahu apa yang terjadi setelah itu? Yang keenam adalah kecanduan judi online. Jadi pengen balik modal secepat mungkin, stres juga. Ya udah, yang gampang-gampang aja kan judi online. Coba aja sekali, siapa tahu menang. Dan ternyata menang, ya kan? Faktanya tapi judi online itu udah diatur buat bikin pemain kalah. Ya kali bandar kalah, ya kan. Dan selanjutnya, kalau lu ada di bawah, syukur-syukur ya, lu punya circle yang bisa ngebantu lu. Ya kan, tadi gue bilang temannya mungkin ada yang punya PT, punya apa. Tapi kalau lu hidupnya sering foya-foya, ya lu mungkin akan berteman dengan orang yang foya-foya juga, dengan yang judol juga. Dan ternyata si Dika ini sekarang, ya dulu memang pas kuliah teman-temannya oke, tapi ternyata sekarang dia dikelilingi orang yang suka foya-foya, ngomporin buat judol segala rupa, yang mau kondo tukang selingkuh gitu kan, males kerja tapi pengen kaya. Si Dika ini nggak sadar kalau teman-temannya ini yang bikin dia malah makin terpuruk. Ya ibaratnya udah dia goblok berkumpul sama orang goblok juga gitu. Dan ketika si Dika ini mau berubah, bukannya bantu ya temannya malah, lu jadi so serius nih, jarang nongkrong nih segala rupa. Wah itu udah toksik banget ya yang seperti itu. Dan yang ke-8 juga ini adalah masalah yang dialami oleh banyak orang, yaitu adalah salah nikah. Ya si Dika ngelihat temen-temennya udah nikah, ya udahlah gua nikah aja gitu. Ketemu pasangan, kagak tahu nih sifat asli pasangannya kayak gimana. Ketemunya juga mungkin pas foya-foya, ketemunya juga pas mungkin dia punya duit hasil judol dan pinjol, ya kan. Akhirnya apa? Ya udah, salah nikah. Udah gitu orang tua pasangannya minta nikah dengan pesta mewah karena ngerasa oh ini si Dika punya duit nih, padahal dari pinjol gitu kan. Sampai berutang malah untuk nikah. Dan setelah menikah, ya bukannya nyelesain permasalahan kan, malah masalah mulai muncul. Pasangan gak bisa kompromi dengan keuangan, lunya kagak kerja atau kerjanya ya biasa-biasa aja, sering ribut, akhirnya bikin kehidupan makin stres. Beban mental dan finansial makin berat. Untuk orang normal pun ya, untuk orang normal yang kayak Dika, salah nikah tuh bisa ngaruh banget karena lu bakal ngabisin waktu sekitar 16 jam harusnya sama istri atau suami lu, ya kan. Lu kerja tuh kan cuma 8 jam nih, ya sisanya 16 jam itu sama suami atau istri lu, ya kan. Jadi kayak minimal 12 jam lah lu ngabisin waktu sama pasangan lu di rumah. Jadi ya jangan sampai salah nikah sih. Jadi sebenarnya bukan masalah nikah cepet atau nikah terlambat sebenarnya. Jadi lebih ke bener gak sih ini pasangannya gitu. Kalau menurut gue sih lebih ke sana. Kita udah bikin banyak video soal nikah, jadi lu bisa tonton di video yang lain ya setelah nonton video ini. Nah, kalau habis menikah, template-nya tuh apa sih? Template-nya adalah ya beli rumah kan, beli mobil, dan punya anak. Lucunya adalah orang-orangnya, dan gue yakin bahkan 50% orang di dunia, bukan cuma di Indonesia ya, itu nggak mikir mateng-mateng ketika mau beli rumah sama mobil. Padahal dua ini bisa ngabisin waktu tuh sekitar 20-30 tahun buat nyicil. Kalau mobil itu bisa ngabisin sekitar ya 1-6 tahun buat nyicil. Akhirnya apa? Rumah dibeli di lokasi yang jauh, yang penting murah. Tapi ternyata ongkosnya makin gede, waktu tempuhnya makin gede. Atau beli rumah yang mahal tapi ternyata nggak worth it karena nggak ngerti cara risetnya. Atau lebih apes lagi, beli rumah tapi sertifikatnya masih sengketa. Itu rumah. Kalau mobil, ya mobil itu kadang kan orang beli karena gengsi ya. Nggak kadang sih, sering orang beli mobil karena gengsi, pengen dilihat oke orang sama orang tua, bukan karena kebutuhan. Gue udah pernah bahas, videonya juga sempat viral. Beli mobil itu ya 50-60% mungkin keputusan yang bodoh secara finansial. Dan yang terakhir adalah ya punya orang tua toksik. Jadi udah hidup berat, orang tuanya udah jadi beban, toksik lagi. Jadi kayak udah minta duit, terus ikut campur dalam urusan rumah tangga yang lebih dari sewajarnya, terus memaksakan keputusan dan ngemaki-maki anak ketika anaknya ini punya banyak masalah, utang segala rupa. Dan si Dika atau lu semua mungkin ya di luar sana itu nggak bisa nolak karena budaya yang ada, atau bahkan karena ya mungkin lu punya worldview soal agama gitu ya, lu harus ngurus orang tua atau segala rupa gitu ya. Ya kita tahu lah Indonesia tuh negara yang ketimuran dan basically cukup patuh pada agama dan budaya gitu kan. Ya udah akhirnya makin terjebak dalam hidup yang penuh tekanan. Kalau kabur ya dibilang durhaka. Nah sebenarnya ya ini buat lu yang umur 20-an. Kalau lu nggak mau jatuh ke lubang yang sama, ya hal pertama yang harus lu lakuin nih adalah ya sadar dan mulai lebih awal. Kalau masih kuliah ya mungkin ikut magang, ikut organisasi, belajar skill tambahan, ambil freelance, bangun koneksi biar nggak kesulitan cari kerja. Jujur itu yang gue lakuin ya. Setelah mulai berpenghasilan, kelola keuangan dengan bijak, jangan boros, hindari utang konsumtif, dan investasi sedini mungkin.
Nah, menariknya sebenarnya sekarang soal investasi, soal trading, ya jangan sampai ketipu robot trading segala rupa ya. Saran gua lu belajar ya sekarang ya. Kebetulan 1% kolaborasi sama Valburi, kita bikin webinar gratis life skills penting untuk usia 20-an yang ngomongin soal kesalahan investasi dan trading. Nah, ini buat lu yang sudah kerja, sudah punya duit ya atau belum kerja juga nggak apa-apa sih. Tapi intinya ini buat lu biar nggak ketipu ya investasi dan trading yang bodong ya. Lu bisa daftar sekarang di link bit.ly/valburi strip 250225. Oke, jadi ini tanggal 25 Februari 2025. Ini webinarnya gratis dan please kalau lu belum ngerti tentang investasi atau ngerasa masih newbie, join webinar ini, oke? Dan terakhir, ini advice dari gua, hindari circle toxic, bahkan hindari ortu toxic ya. Belajar buat boundaries yang sehat. Kabur, cabut nggak apa-apa sih menurut gua. Tapi inget kalau orang tua, lu mungkin harusnya balik lagi. 1-3 tahun, udah duit lu oke, udah lu lebih wise, lu udah nggak marah-marah lagi ke orang tua lu, please balik lagi ya. Minta maaf dan segala rupa. Kecuali kalau emang ortu lu toxic banget sih ya. Itu nggak usah balik lagi. Toxic banget tuh maksudnya kekerasan fisik gitu. Itu kagak usah balik lagi ya. Tapi kalau misalnya kagak kayak gitu, maksudnya berantemnya kayak soal prinsip dan lain-lain ya, please balik lagi untuk minta maaf. Dan pilih pasangan dengan matang. Karena itu yang menurut gua ngaruh banget ke kesuksesan lu. Akhir kata, hidup itu pilihan ya. Dan keputusan yang lo ambil sekarang, mau itu ringan maupun berat, itu bakal menentukan masa depan lo ya. Akhir kata, gua Evan 1%, well, thanks.